Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua pada kesempatan malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang luar biasa, dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama karena tidak semua orang tergerak untuk bisa mau duduk sebentar sejenak untuk sama-sama menyegarkan spiritualitas kita, menyegarkan ruhaniyah kita. Dan karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena yang membuat kita berkumpul pada malam hari ini, meskipun kita dipisahkan oleh jarak yang jauh, terpisah oleh waktu dan jarak yang tidak pendek dan tidak sedikit, kita dikumpulkan oleh satu hal yang membuat kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Yang membuat kita berkumpul pada malam hari ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kebetulan tema kita pada malam hari ini adalah mengkaji atau merenungi kandungan surat Al-Ikhlas. Satu surat yang agung dalam Al-Quran. Satu surat yang merupakan surat kunci dan pokok yang meskipun setiap muslim akrab di telinga dan di lisan mereka dengan surat ini, namun dengan pendeknya surat ini mengandung kandungan-kandungan makna yang sangat dalam dan luas dan patut untuk selalu kita refresh dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jadi ini sebuah keistimewaan bahwa yang mengumpulkan kita malam hari adalah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Rekan-rekan sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat surat Al-Ikhlas ini pendek, ya. Dia hanya 4 ayat. Dan seringkali dalam salat-salat kita, inilah surat yang sering kita baca. Nyaris tidak ada setiap muslim yang tidak hafal surat ini selain surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah adalah surat yang paling pokok dibaca oleh setiap muslim, dihafalkan karena itulah rukun salat kita. Setelah baca Al-Fatihah biasanya kita kalau nggak baca Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat yang merupakan rangkaian surat-surat penutup dari rangkaian Al-Qur'an dalam mushaf Al-Qur'an. Dan meskipun demikian, meskipun surat ini akrab di telinga, akrab di lisan kita, bahkan mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang masih belum balik sudah menghafalnya, namun seringkali kita tidak terlalu akrab dengan apa yang dikandung oleh surat ini. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fadilah surat ini atau keutamaan surat ini adalah dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha la ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Apa makna sepertiga? Apakah maknanya kalau kita baca dia 3 kali sama dengan kita mengkhatamkan Al-Quran? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan pahala kalau kita baca Qul hu 3 kali kemudian sama dengan kita membaca Al-Quran seluruhnya. Tidak bisa dibandingkan, tentu saja. Namun, apa makna atau hikmah dari kenapa Al-Quran ini atau surat Al-Ikhlas ini diberi keutamaan oleh Rasulullah SAW seakan-akan dia sepertiga Al-Quran. Kalau kita lihat, ternyata ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran ini secara umum kita bisa bagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Atau dalam bahasa yang lain, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah hukum-hukum, baik itu ibadah maupun muamalah, yang ketiga adalah etika atau akhlak. Nah, kalau ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Al-Quran itu senilai dengan sepertiga Al-Quran, bukan tanpa alasan. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan simpul utama, kunci utama dari sepertiga kandungan Al-Quran.
atau sepertiga ajaran Islam, yaitu tentang akidah Islamiyah, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia memenuhi hak-hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kewajiban kita sebagai hamba dalam rangka memenuhi haknya Allah atas diri kita. Kita berkewajiban untuk mentauhidkan Allah, dan Allah memiliki hak atas kita, yaitu untuk diesakan dan ditauhidkan. Nah, surat Al-Ikhlas ketika dia dinamakan dengan sepertiga atau dinilai dengan sepertiga Al-Quran, sesungguhnya itulah makna yang terkandung dari kenapa Rasulullah SAW menamakannya sepertiga Al-Quran. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan surat Al-Ikhlas ini sedalam-dalam, mencoba sedalam mungkin, ya, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa surat ini Al-Ikhlas, meskipun dia pendek dan ringkas, dia mewakili konsepsi yang benar tentang bagaimana manusia mempersepsikan ketuhanan. Bagaimana manusia mempersepsikan, bagaimana manusia seharusnya memahami dan mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Bukan cuma mendefinisikan siapa Tuhannya, namun juga bagaimana seharusnya manusia punya hak atau punya hak apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seharusnya hak-hak itu ditegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita renungkan, meskipun dia ringkas dan dia pendek, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini akan memberikan pencerahan yang sangat dalam tentang bagaimana manusia mempersepsikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita refresh setiap saat, rekan-rekan sekalian. Meskipun kita misalnya setiap sholat sunnah kita membaca Qul huwallahu ahad, maknanya perlu kita refresh. Kenapa? Karena akidah kita atau keyakinan kita atau persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamanya luput dari yang namanya keraguan-raguan. Akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala tidak ada jaminan bahwa keyakinan kita akan tidak dimasuki atau tidak akan dimasuki oleh keraguan atau syakwa sangka atau usaha untuk mereka-reka bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya atau sifatnya atau definisinya. Maka ketika setiap muslim mencoba merenungkan setiap hari apa yang dibaca dari surat ini akan memberikan peneguhan, ini akan memberikan pengokohan, ini akan meluruskan persepsi-persepsi yang bengkok, ini akan juga memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya manusia memahami Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, sebagai pembukaan, manusia dalam pengembaraannya mengenali Tuhannya adalah proses yang dinamis. Proses pengembaraan ini tidak pernah berhenti begitu saja, karena kecenderungan beriman pada Tuhan atau kecenderungan keyakinan adanya Tuhan atau adanya zat yang mengatur, menciptakan, itu adalah kecenderungan yang inherent atau tertanam secara alamiah sejak dia dilahirkan, atau dalam bahasa agama diistilahkan dengan fitrah. Seorang cendekiawan besar Andalusia, ulama besar di zamannya, yang bernama Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yang wafat pada abad 8 Hijriyah atau tepatnya pada tahun 790 Hijriyah, pernah bertutur atau pernah berkata, manusia pada umumnya tidak berselisih. Mereka tidak berbeda pendapat tentang keberadaan yang mengatur mereka. Manusia yang berakal umumnya pada dasarnya tidak berselisih, tidak berbeda pendapat tentang keberadaan siapa yang mengatur atau adanya zat yang mengatur dan menciptakan mereka. Namun, kata Imam Asy-Syatibi, mereka berselisih dan berbeda pendapat dalam mendefinisikannya siapa. Ada yang mendefinisikannya dalam hitungan 2 atau 5, kata Imam Asy-Syatibi. Ada juga yang mendefinisikannya bahwa Tuhannya adalah alam, waktu, atau masa. Atau Tuhannya adalah benda-benda di langit, bintang, ya, bulan,
matahari. Ada pula yang menuhankan manusia, pepohonan, bebatuan, bahkan pada kondisi yang paling buruk adalah mereka mendefinisikan Tuhan dengan apa yang dipahat oleh tangan mereka sendiri. Jadi, rekan-rekan sekalian, kecenderungan pencarian manusia akan Tuhannya adalah kecenderungan yang inherent, fitrah. Kata Imam Ash-Shatibi, tidak ada seorang pun yang berakal secara umum, kecuali dia menolak fitrahnya sendiri, menolak akalnya sendiri, yang menolak bahwa Tuhan itu ada. Namun mereka berselisih tentang definisinya siapa. Nah, rekan-rekan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala atau mendefinisikan Tuhan dalam bahasa agama yang diistilahkan dengan ma'rifatullah adalah tujuan utama dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Kenapa rasul diutus? Kenapa kitab-kitab diturunkan? Intinya adalah untuk mengenalkan manusia kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dia, yang mengatur dia, dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Kenapa ma'rifatullah atau mendefinisikan Tuhan adalah tujuan utama dari diutusnya para rasul dan diturunnya kitab? Kenapa? Karena mendefinisikan Tuhan tidak bisa dijelaskan kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Mendefinisikan zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijelaskan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab manusia kita hanya bisa mendeskripsikan dan membayangkan apa yang pernah kita lihat. Kita ini mendefinisikan sesuatu berdasarkan pengalaman, rekaman di kepala kita dari apa yang pernah kita saksikan oleh panca indera kita. Sedangkan hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat oleh makhluknya. Ya. Karena itu dia tidak bisa dideskripsikan dalam versi apapun. Imajinasi mereka. Ya, dalam versi apapun imajinasi manusia. Karenanya dalam sebuah ayat yang menjadi kaidah penting dalam mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Ya. Wa huwas samiul basir, kata Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini sebagai muqaddimah, ya, pengantar sebelum kita masuk ke lebih detail tentang renungan-renungan dari ayat per ayat dari surat